Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Andre Priani, NPM 200-200-658, Prodi Akuntansi semester 6 reguler, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Sahan. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Sahrizal Hidayat, SEMAK. Bab 1 adalah latar belakang akuntansi pemerintah, bab 2 pencatatan keuangan negara, bab 3 kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Yaitu yang pertama bab 1, latar belakang akuntansi pemerintah. Di era globalisasi sekarang ini dituntut untuk meningkatkan performa menuju ke persaingan tingkat dunia yang sudah semakin ketat, sementara perkembangan dunia akuntansi pemerintah tidak secepat dengan dunia bisnis yang terus bergerak dan juga berubah. Hal ini disebabkan dengan karakteristik yang seolah berjalan di tempat dan tidak mengalami perubahan. Yang B, karakteristik akuntansi pemerintah dan tujuannya. Yaitu yang pertama ada tujuan. Perbedaan perlakuan akuntansi pemerintah berdasarkan pengukuran kinerja membuat aspek ini mempunyai tujuan yang terdiri dari 1. Akuntabilitas, yang kedua ada manajerial, yang ketiga ada pengawasan. Selanjutnya, karakteristik akuntansi pemerintah memiliki ciri sebagai berikut: tidak ada laporan laba rugi. Yang kedua, membukukan anggaran saat anggaran tersebut sudah dibukukan. Yang ketiga, akuntansi pemerintah bisa memakai dana lebih dari satu jenis. Yang keempat, pembukuan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan juga hasil operasional. Yang kelima, tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan dalam neraca keuangan. Yang keenam, informasi keuangan disajikan dengan detail termasuk hasil operasi. Yang ketujuh, prinsip standar akuntansi menjadi standar umum. Yang kedelapan, mengembangkan prinsip standar akuntansi. Yang kesembilan, memakai sistem bagan standar. Yang C, ruang lingkup akuntansi pemerintah. Tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya laporan keuangan membuat akuntansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan juga laporan keuangan. Perbedaan perlakuan akuntansi pemerintah dan juga akuntansi bisnis ini bertujuan untuk mengukur kinerja dari lembaga keuangan. Meski memiliki tujuan berbeda, namun secara hakikat tujuan dari akuntansi pemerintah dan bisnis ini adalah menyajikan informasi keuangan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Bab 2, pencatatan keuangan negara. Yang A adalah latar belakang. Akuntansi pemerintah belum banyak terjadi perubahan dan juga perkembangan semenjak kemerdekaan tahun 1945. Perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2002 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menggantikan akuntansi peninggalan Belanda. Undang-Undang Keuangan Negara disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tersebut, pengelolaan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau single entry dengan memakai sistem cash basis. Akuntansi pada masa tersebut menyajikan sistem yang sederhana dan menggunakan buku-buku seperti buku kas umum, buku kas tunai, buku bank, hingga buku pengawasan desa dan juga kredit anggaran serta buku lainnya. Akuntansi dengan sistem basis memang memiliki sistem penerapan yang cukup sederhana dan juga mudah untuk dipahami, praktis dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya. Akuntansi berbasis kas ini memiliki kekurangan seperti informasi yang kurang disebabkan informasi mengenai penerimaan, saldo kas, pengeluaran dan juga aset dan kewajiban tidak terjadi secara maksimal. Keuangan negara tentu saja harus menyajikan aset yang dimiliki oleh pemerintah dan juga neraca yang tersaji dengan secara lengkap. Dan untuk meminimalisir kelemahan di sektor akuntansi tersebut, maka peraturan yang baru dikeluarkan guna menerapkan akuntansi dengan basis akrual di setiap instansi pemerintah. Pada pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa pengakuan dan juga pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual bisa dilaksanakan paling lambat 5 tahun dan dalam jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya undang-undang tersebut. Maka pemerintah harus menggunakan akuntansi dengan basis akrual. Dasar hukum dari akuntansi pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada pasal 51 yang terdiri dari 1. Menteri Keuangan menjadi penyelenggara dari akuntansi dengan transaksi keuangan, aset dan utang serta ekuitas dana.
termasuk di dalamnya pembiayaan dan juga setiap transaksinya. Yang kedua ada menteri dan juga pimpinan lembaga yang menjadi pengguna anggaran negara tersebut dan juga penyelenggara akuntansi dari transaksi keuangan, aset, utang dan juga ekuitas dana yang di dalamnya terdapat pendapatan dan juga belanja yang termasuk ke dalam tanggung jawab para pemimpin lembaga tersebut. Yang ketiga ada akuntansi yang ada di ayat 1 dan juga ayat 2 difungsikan untuk menyusun laporan keuangan dari perusahaan atau pemerintah baik di sektor pusat dan juga daerah yang berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Yang B, keuangan negara. Keuangan negara memiliki pengertian sebagai pengelolaan dan pengurusan keuangan negara yang mempunyai arti yang cukup luas, yaitu pengurusan keuangan negara yang juga manajemen keuangan negara. Sementara untuk arti sempitnya dari keuangan negara yaitu pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari administrasi keuangan negara dan tata usaha negara. Menurut Suparmoko dikatakan bahwa keuangan negara yaitu bagian dari disiplin ilmu perekonomian yang belajar mengenai kegiatan pemerintah di sektor ekonomi dan juga penerimaan dan pengeluaran keuangan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian. Ada pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada objek. Dari sisi objek, bahwasanya keuangan negara ini meliputi semua hak dan kewajiban milik negara yang dinilai dengan uang, kebijakan, kegiatan yang termasuk di bidang moneter, fiskal, hingga kekayaan negara yang dikelola dan dipisahkan. Yang kedua, ada subjek. Dari sisi subjek, bahwasanya keuangan negara yang terdiri dari semua objek dikuasai oleh negara, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang ketiga ada proses. Keuangan negara adalah semua kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan objek keuangan negara yang berasal dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan juga pertanggungjawaban pemerintah. Yang keempat ada tujuan. Keuangan negara berdasarkan tujuan mempunyai arti bahwa semua kegiatan dan juga kebijakan yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas kepemilikan serta penguasaan objek dari keuangan negara. Yang C ada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dahulu berbasis dengan kas sekarang dirubah menjadi standar akuntansi yang berbasis akrual. Penerapan SAP dengan basis akrual dilakukan secara bertahap dari sektor pusat dan hasil ini diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai penerapan SAP dengan basis akrual ini dilakukan secara bertahap di sektor daerah yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang D, SAP basis akrual. SAP dengan menggunakan basis akrual ini bisa ditetapkan atau diterapkan di sistem pemerintah pusat, daerah, dan juga satuan organisasi yang berada pada lingkungan pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa satuan organisasi tersebut wajib melaporkan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. SAP berbasis akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP yang juga ditambahkan dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Penyusunan SAP dengan basis akrual ini dilakukan oleh KSAP melalui proses penyusunan yang disebut due process atau baku penyusunan. Proses ini menjadi pertanggungjawaban dari KSAP yang tersaji secara maksimal dalam lampiran nomor 3 pada tahun atau peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Penerapan ini dilakukan secara bertahap guna memperhatikan persiapan dan juga urutan dari ruang lingkup laporan di pemerintahan pusat. Yang E, kelebihan dan kekurangan SAP basis akrual. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama yaitu beban yang diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya. Yang kedua, pendapatan akan diakui ketika transaksi terjadi dengan informasi yang terpercaya. Yang ketiga, penerimaan dan pembayaran akan masuk ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi. Yang keempat, peningkatan pendapatan perusahaan terjadi disebabkan kas sebelum diterima. Yang kelima, pelaporan keuangan bisa menjadi pedoman dalam menentukan langkah kebijakan. Dan yang keenam, laporan keuangan bisa diperbandingkan dengan entitas lainnya. Kekurangannya,
Yaitu yang pertama, biaya yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di dalam kas. Yang kedua, resiko pendapatan yang tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada laporan keuangan. Yang ketiga, perkiraan pelunasan kas tidak bisa diprediksi. Yang F, uraian mengenai laporan SAP berbasis akrual. Pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2011 yang menggunakan SAP basis akrual, terdapat berbagai macam laporan yang memiliki fungsi berbeda. Dari uraian laporan tersebut dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan sisa anggaran lebih, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan operasional, yang kelima ada laporan arus kas, yang keenam catatan atas laporan keuangan. Bab 3, kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Yang A ada prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi berlaku umum menggunakan acuan dari berbagai macam sumber. Salah satunya adalah Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu yang pertama prinsip akuntansi mendapatkan pengakuan dan pengatur standar dari IAI. Yang kedua, pernyataan dari lembaga, badan hingga pakar dalam pelaporan keuangan yang menimbang isu-isu akuntansi dan praktiknya secara umum. Yang ketiga, pernyataan dari lembaga atau badan yang diakui oleh pengatur standar akuntansi, yaitu IAI. Yang keempat, praktek dan pernyataan resmi yang tersebar secara luas diakui sebagai ketentuan umum dan lazim. Yang B, standar internasional akuntansi sektor publik. Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC membentuk suatu tugas khusus guna menyajikan standar akuntansi publik kepada halayak umum. Tugas khusus ini diserahkan kepada Public Sector Committee yang diperintahkan untuk menyusun standar akuntansi untuk organisasi sektor publik yang sesuai dengan standar internasional. Dan standar ini disebut dengan International Public Sector Accounting Standard atau yang disebut dengan IFSAS atau Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik. Yang C, standar akuntansi pemerintah. Exposure Draft menjadi standar akuntansi sektor publik, di mana Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik dari IAI yang merilis draft tersebut. Exposure Draft memiliki 6 hal yang dikeluarkan, yaitu pertama, penyajian laporan keuangan, yang kedua ada laporan arus kas, yang ketiga ada koreksi surplus dan defisit, yang keempat dampak perubahan falas, yang kelima kos pinjaman, dan yang keenam laporan keuangan entitas keadilan dan konsolidasi. Standar akuntansi pemerintah sendiri tersusun dari kerangka konseptual dan juga 12 pernyataan yang terdiri dari 1. Penyajian laporan keuangan, 2. Laporan realisasi, yang ketiga laporan aliran kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan, dan yang kelima akuntansi persediaan, yang keenam akuntansi investasi, yang ketujuh akuntansi aset tetap, yang kedelapan akuntansi konstruksi di dalam pengerjaan, yang sembilan akuntansi kewajiban, yang ke-10 koreksi dan kebijakan akuntansi yang dirubah, yang ke-11 adalah laporan keuangan konsolidasi, yang ke-12 adalah laporan operasional. Yang D, kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual sebagai pedoman dan acuan untuk yang pertama ada penyusunan SAP dalam melaksanakan tugas, yang kedua penyusunan laporan keuangan yang belum diatur oleh standar akuntansi pemerintah, yang ketiga pemeriksaan mengenai laporan keuangan, yang keempat para pengguna laporan keuangan ketika menafsirkan informasi mengenai laporan keuangan tersebut. Dan yang dibahas pada kerangka konseptual SAP tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Lingkungan akuntansi pemerintah, yang kedua penggunaan informasi akuntansi, yang ketiga entitas pelaporan keuangan, yang keempat peran dalam pelaporan keuangan dan dasar hukum, yang kelima ada asumsi dasar atas karakteristik kualitatif yang menampilkan manfaat informasi di dalam laporan keuangan serta prinsip akuntansi, yang keenam ada definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur dari laporan keuangan. Yang E ada strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang. Dalam penetapan mengenai standar akuntansi pada negara berkembang, ada 4 pendekatan secara garis besar yang digunakan dalam proses tersebut, yaitu yang pertama ada evolusioner, yang kedua ada transfer teknologi, yang ketiga ada standar akuntansi internasional, yang keempat ada strategi situasional. Yang F, tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah.
yaitu yang pertama berdasarkan ciri utama struktur pemerintah. Yang A, bentuk umum pemerintahan dan juga pemisahan kekuasaan di sektor pemerintah. Yang B, otonomi pemerintahan. Yang C, pengaruh dari proses politik. Yang D, pajak dan pelayanan. Yang kedua, ciri keuangan pemerintah yang memiliki peran yang penting untuk pengendalian. Yang A, ada anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik. Yang B, investasi dalam aset tidak langsung yang bisa menghasilkan pendapatan. Yang C, pemakaian akuntansi dana dengan tujuan pengendalian. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.